siang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laila Zahra dari Fakultas Hukum. Saya izin menanyakan terkait tanggapan Ibu selaku dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis terkait ketika ada rekan dosen yang kurang komunikatif kepada mahasiswa. Tanggapan dari Ibu sendiri itu bagaimana selaku kurang dosen? Komunikatif terhadap mahasiswa ya? Iya. Ya tentunya kurang baik, karena sebagai seorang dosen itu harus menjadi jembatan komunikasi antara mahasiswa dengan prodi gitu. Dan peran dosen itu juga kan sebenarnya sama seperti guru ya, dimana perannya adalah sebagai orang tua yang ada di dunia pendidikan atau di kampus gitu sih. Kalau bentuk ketidakprofesionalan yang sering dilakukan oleh rekan-rekan dari dosen sendiri itu seperti apa, Ibu? Bentuk ketidakprofesional mungkin satu ya, nggak paham bahwa kegiatan tridharma, kita tuh yang namanya dosen tuh ada tridharma, ada pendidikan, penelitian, sama abdimas. Nah, dosen yang tidak profesional berarti dosen yang tidak memberikan kinerjanya terhadap kegiatan tridharma. Sebenarnya kita juga ada yang namanya dharma 4 atau penunjang. Nah, ini adalah pengabdian atau loyalitas seorang dosen terhadap keberhasilan institusi yang ada. Seperti itu. Kalau standar minimal profesionalisme yang harus dimiliki para dosen sendiri itu apa, Bu? Standar profesionalisme ya dia tahu akan kegiatan tridharma tersebut. Jadi gini, jangan menjadi dosen yang akan memberatkan program studi. Kita tuh program studi akan akreditasi. Kita program studi harus ada capaiannya. Ada PKD-kan, ada IKU yang mau dicapai. Nah, jadi kalau kita sebagai dosen yang apatis, tidak profesional, kita berarti nggak mendukung semua kegiatan-kegiatan itu. Dalam artian kita hidup dengan dunia kita sendiri gitu. Jadi biasanya dosen-dosen yang sebelumnya itu belum move on, kalau bahasanya kita bilang ya, karena sebelumnya mungkin menjadi praktisi, sebelumnya pernah bekerja sebagai pimpinan apa, pernah bekerja sebagai pegawai atau apa di perusahaan lain, tiba-tiba masuk ke dunia perdosenan itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang ngajar pulang gitu ya. Nggak seperti itu. Banyak tadi yang saya bilang tridharma yang menjadi dasar seorang dosen yang harus dia lakukan. Dan belum lagi tadi yang penunjang, kayak misalnya dosen mau diikut sertakan menjadi panitia, dosen mau diikut sertakan membimbing mahasiswa yang lomba, bukan skripsi ya. Kalau skripsi dan MBKM kan itu masuknya kepada pengabdian kepada bagian tridharma pendidikan gitu. Tapi kalau kayak ikut andil dalam suatu organisasi itu, mau jadi kepanitiaan, mau ikut serta ketika ada acara apa gitu ya, itu tadi yang dharma 4. Seperti itu, baik. Ketika mendengar ada rekan dosen yang kurang disiplin dan semena-mena dalam memberikan metode pengajaran, itu tanggapan Ibu kayak gimana? Apakah ada solusi? Kayak apa dulu? Kayak misalkan kelas yang seharusnya offline tiba-tiba 10 menit itu kayak baru mengabarkan kalau menjadi online atau tidak kelas. Sedangkan kan banyak kayak mahasiswa tuh kayak rumahnya dari Bekasi ke Pondok Labu, seperti itu. Ini kayaknya masuk ke pertanyaan yang waktu ada di aspirasi ya gitu sama pimpinan fakultas ya. Kalau saya gini, sebenarnya terlaksananya kelas itu harusnya offline ya. Memang ada beberapa kelas kayak PLPS, saya tidak tahu kan Mbaknya dari prodi hukum ya gitu ya. Kalau di prodi hukum itu menerapkan PLPS atau tidak gitu. Kalau di kami di di FEB ini menerapkan PLPS. Nah, PLPS ini kalau misalkan tidak ketemu jadwal dari 4 program studi sarjana yang ngambil PLPS mata kuliah itu, kami akan membuat menjadi online. Tapi itu pun atas izin dekan terlebih dahulu. Nah, sekarang karena udah nggak ada edaran untuk online, kita minimalisir menjadi yang offline semua. Jadi minimalisir yang online, semuanya beralih yang ke offline. Tapi kadang kan penawaran online ini datangnya bukan dari dosen, datangnya dari mahasiswa. Jadi seakan-akan dosen ini mengiyakan. Contoh, saya pernah ngajar mata kuliah dan itu PLPS. Ketika saya bilang, kita offline ya, tapi Bapak ini boleh online, Bu. Terus saya bilang, saya kaget gitu kan ya, loh kan harusnya ini offline, kenapa di online kan gitu. Nah, kadang kan permintaan itu datangnya dari mahasiswa yang memancing. Wah, boleh online nih. Terus dosennya bilang, oh boleh ya online. Oh ya, tanpa si dosen, sebenarnya dosennya juga ada salah ya, harusnya nanya dulu gitu sama kebijakan di prodi maupun di fakultas. Karena kalau satu di onlinein, semua akan bertanya, kenapa kita nggak boleh online gitu. Gitu ya. Berarti kalau di FEB sendiri ini ya Bu, jarang terjadi hal-hal seperti itu?
kasusnya. Jarang tuh gimana yang tiba-tiba ngebatalin? Iya, kayak Ada in case seperti itu, kami baru saja rapat di jurusan ilmu ekonomi, tapi memang kan tidak di-statekan ya itu di prodi apanya, tapi secara garis besar Bapak Wakil Dekan bidang akademik dia bilang bahwa jangan sampai itu terjadi di prodi kita gitu. Semoga tidak ada di prodi kita. Ada beberapa kelas katanya yang membatalkan sudah di detik-detik akhir gitu ya, harusnya di jam sekian. Atau lebih wise-nya gini, kalau memang kiranya dosen itu akan terlambat, monggo aja diundur gitu. Mahasiswa sekarang saya tanya, Mbak tahu nggak pembagian SKS itu berapa kan 3 SKS nih, per 1 jamnya berapa, Mbak tahu nggak? Nggak tahu kan? Nah itu harusnya pada awal masuk kelas, siapapun dosennya harus ditanya, Bu, Pak, pembagian SKS ini kan dia terstruktur ya, 3 SKS tadi ya. Ada yang juga yang ditambah dengan praktek. 50 menitnya dia akan tinggal di kelas itu untuk belajar, ada pemahaman dari dosennya, itu bisa diganti via video. Dipancing dulu, dipantik dengan video dulu, baru nanti dibuka diskusi. 50-nya adalah tugas mandiri. Biasanya mahasiswa dipancing dengan kuis-kuis. Nah, 50 terakhir adalah tugas. Jadi sebenarnya nggak salah setiap pertemuan dosen itu ngasih tugas, nggak apa-apa. Karena sebenarnya memang ada tugas mandiri yang harus dikerjakan. Nah, tapi kadang ada beberapa case, contoh ya, misal saya bilang ekonometrika, itu mata kuliah di ekonomi itu nggak bisa kalau cuma 50 menit doang harus penjelasan. Pasti butuh waktu, karena dia harus aplikasi yang ada di komputer. Kayak mata kuliah saya di Big Data juga nggak cukup. Alhasil kami, misalnya gini, kami menggabungkan di pertemuan berapa, dia akan diberikan tugas, nah itu senilai kalau dia kerjakan, maksimalnya 50 menit dikali berapa kali. Mungkin langsung ke pertanyaan terakhir aja ya Ibu, terkait kasus-kasus seperti itu, menurut Ibu sendiri mahasiswa itu udah punya hak untuk menuntut profesionalisme dan konsistensi dalam pengajaran, terus sejauh mana tuntutan itu bisa diterima Bu? Gini caranya, harus didiskusikan dulu sama si dosen kelasnya. Pak, ini kan, atau Bu, ini kan kelas yang harusnya udah janjinya offline gitu ya, terus tiba-tiba di online kan, jelaskan itu salah ya, melanggar aturan. Apa nggak baiknya kita undur aja Pak? Itu aspirasi dari mahasiswa. Apa nggak baiknya diganti aja di kelas atau di pertemuan yang lain gitu? Atau misalnya menawarkan, apa nggak baiknya diundur aja Pak di jam sekian? Misal saya mulai jam 1, tapi ada in case, waduh saya jam 1 belum bisa mulai, misalnya masih ada rapat, boleh nggak Ibu masuk di jam 2.15, tapi nanti selesainya di jam sekian nih, jadi kita rada molor sedikit kan. Kalau misalnya mahasiswa dan kan itu harus forum ya, harus forum itu setuju semua. Iya Bu, boleh kami berkenan. Jadi mereka sebenarnya dimulainya di 2.15. Jadi bukan dimulai di jam 1, tapi mulainya di jam 2.15. Tadi kita bilang kelasnya diundur dulu. Atau kalau misalnya udah diundur di jam 1:30, kayaknya nggak memungkinkan nih buat saya tetap melanjutkan karena kegiatannya masih padat gitu. Terutama itu biasanya terjadi untuk dosen-dosen yang fungsional. Dosen yang ada tugas tambahan. Sebaiknya diinfokan juga, Pak, Bu, ini udah jam sekian, apakah tetap dilaksanakan atau kita akan ganti hari. Jadi memang dari mahasiswa, hak untuk kuliah offline itu dari mahasiswa itu harus datang dulu. Tapi kalau dari mahasiswa bilangnya, ya udah online aja, dosennya mungkin akan ngerasa senang karena fleksibilitas, walaupun itu salah ya. Nah, tapi kalau itu enggak didengarkan masukannya sama si dosennya, maka ya boleh disampaikan ke gini ya, hierarkinya disampaikan dulu ke prodi atau ada dosen pembimbing akademik. Ketika udah disampaikan di prodi, dosen pembimbing akademik ini nggak mempan, baru disampaikan yang lebih tinggi lagi di aspirasi, misalnya di tarafnya wakil dekan atau dekanat. Jadi ada jenjang hierarkinya gitu. Itu yang harus mahasiswa juga tahu. Jangan ucuk-ucuk protes terus menyampaikan ketidaksukaannya, tapi di satu sisi kita juga nggak tahu aturannya sebenarnya seperti apa sih gitu. Kita nggak ada bergeningnya nih, nggak ada proses untuk diskusinya. Jangan langsung menyalahkan dulu, tapi bisa untuk tahu, situasinya kayak gini, gimana kalau kita undur dulu. Karena kadang beberapa kayak gini nih, minggu tenang, ini kan jadinya nggak tenang ya, karena banyak kelas pengganti gitu. Jadi sebenarnya minggu tenang bukan minggu tenang, karena minggu tenang itu mengganti semua kuliah-kuliah yang terlewatkan. Sebenarnya kan minggu tenang memang literally tenang, tidak ada perkuliahan, dia bisa fokus belajar. Tapi karena adanya jadwal libur, banyak banget tanggal merah kan ya untuk semester yang genap ini. Iya. Nah itulah nanti diskusi sama dosennya, tapi tentunya juga harus melewati izin yang ada di program studi. Apakah
diizinkan di kuliah penggantinya, jadi harus diinfokan terlebih dahulu gitu ya. Mungkin izin menambahkan pertanyaan lagi ya Bu, terkait isi EDOM itu kan salah satu sarana untuk mengkritik dosen ya. Menurut Ibu sendiri apakah itu udah cukup efektif? Cukup ketika dosennya mau membaca. Karena di situ ada kolom komentar, ada nilai, dan prodi itu strict kok Mbak. Kalau dosen di bawah dari 3 nilai EDOM-nya, udah pasti dia nggak akan dapat kesempatan dapat SKS full di semester berikutnya. Kecuali kalau mata kuliah itu memang dosen itu tok yang megang, nggak ada lagi orang lain. Biasanya dia akan dibina di bawah prodinya. Jadi ada prodi yang memantau. Nah, sekali nilai EDOM-nya kecil dari 3, kedua kali. Biasanya kalau udah kedua kali itu udah warning. Harus cari lagi dosen yang baru, pembinaan lagi dosen yang baru gitu. Jadi udah efektif lewat EDOM gitu. Dibanding harus melaporkan ya langsung di forum gitu. Atau lebih baik biasanya ketua kelas itu dia menyampaikan langsung, ngechat si dosen yang bersangkutan. Atau ada mahasiswa, saya sering kok gitu, dan kita juga dosen nggak boleh baper ya gitu ketika kita disampaikan, misal gini, saya dosen yang kalau di kelas itu sering kadang gunain bahasa Inggris, kadang gunain bahasa Indonesia. Kan menurut saya bahasa yang lebih polite daripada saya bilang bodoh deh kamu gitu ya. Jangan jadi stupid people. Sebenarnya kalau orang yang menganggap konotasinya bercanda, dia akan ketawa, beberapa teman-temannya di kelas itu ketawa. Tapi ternyata ada satu mahasiswa pada waktu itu bilang terlalu ekstrim gitu kalimat bahasa Inggris yang digunakan. Jadi dari situ saya mulai mengerti ketika saya baca komen di EDOM itu, oh jadi ada beberapa kalimat bahasa Inggris yang saya nggak boleh gitu. Bukan nggak boleh, tapi saya mengintrospeksikan diri saya untuk saya jangan lagi deh, karena nggak semua orang di level tingkat bercandaan yang sama dengan kita. Itu aja sih. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir ya dari saya Ibu. Mungkin itu aja. Terima kasih ya, Ibu.